Kemudian Anissa Salsabila. Saya Pak. Iya. Kemudian Ajeng, Hadir Pak. Siti Star, Hadir, Pak. Muhammad Hasani, Hadir, Pak. Adistia, kemudian Ahmad Fairuz, Ya. Hadir, Pak. Hasanah, Hadir Pak. Alisa, kemudian Dwi Aprilia, Sultan, Hadir, Pak. Assalamualaikum. Halo, ya Bu. Tadi Ah, untuk balas lagi untuk digeser gitu jamnya ya. iya, kalau misalnya digeser mungkin bisa sih Bu. Karena kan mata kuliahnya kebetulan juga sama kan. Yang 1320 itu saya RM04. Yang Pamade itu kan RM03 ya Bu. Mm-mm. Kalau digeser sih, tapi Mm-mm. Punya pengganti, jadi bebas. Kalau emang mau digeser ke jam 16 itu Mm. juga bisa. Oh, tapi mahasiswanya nggak bentrok sama yang jam 16 ya Bu. Takutnya kan mahasiswanya juga ada yang jam 16 gitu. Nanti kalau di portal, isi Mm-mm. portal itu kan namanya KP. Mm-mm. Kalau namanya isi, nanti kalau namanya bentrok berarti kan mulai lagi mungkin tadinya apa gitu. Oh, gitu. Berarti saya sistemnya KP gitu Bu ya. Ya, KP. Oh, KP aja. Kalau KP sih Ya. mungkin fleksibel ya Bu. Mm-mm. Oh, Ya maksudnya mm-mm. bisa Mm-mm. jamnya nggak kita atau mungkin harinya itu tinggal daftar kan di KP atau di Oh, portal. gitu. Berarti nanti bakal muncul di web kuliah kan ya Bu untuk kelas yang saya gantikan itu. Nah, nanti kalau semuanya oke, Mm-mm. akan diusulkan ke SPA, Mm-mm. nanti supaya bisa untuk dimunculkan. Oh, gitu. Oke deh kalau gitu. Siap-siap Bu. Ya, Hmm. berarti Hmm. bersedia ya, Iya Bu. Siap. Pak Wahyu. Oke. Hmm. Baik, terima Ya, kasih. Yuk, yo sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, kita mulai lagi. Sultan tadi udah belum ya? Hadir, Pak. Udah Sultan. ya. Ahmad Bapak, Fikri. maaf. Heeh. Adistia hadir. Oke, siapa lagi? Bentar. Ahmad Fikri. Saya Pak hadir Pak. Olaika. Hadir Pak. Kemudian Septi. Septi hadir Bapak. Reiza. Hadir Pak. Indriana. Nggak ada ya. Kemudian Afrilia. Hadir Pak. Hadir. Aditya Bagus. Hadir, Pak. Safina. Hadir Pak. Clarissa. Hadir, Pak. Salma. Hadir Pak. Indah Wulandari. Hadir. Andika. Hadir, Bapak. Kemudian Farhani. Hadir Pak. Kemudian Sarah Yang ya. Ismat. Hadir Pak Sarah Pak. Bulan. Saya Pak. Nur Halisa. Hadir Pak. Nur Fadilah.
Hadir, Pak. Muhammad Rizky, Hadir, Pak. Alia, nggak ada ya. Hadir. Di Gita, Anindya, Hadir, Pak. Geziena, Hadir, Pak. Maelda, Hadir, Pak. Resti, Hadir, Pak. Diva Tasya, Hadir, Pak. Aulia, Hadir, Pak. Muria, Hadir, Pak. Rifki, ada Rafidias, Hadir, Pak. kemudian Tiara Bintang, Hadir, Pak. Safna, Hadir, Pak. Destia, Hadir, Pak. kemudian Eduardo, Eduardo hadir, Pak. Vita, Kita hadir, Pak. Hilfa, Hadir, Pak. kemudian Aprilia, Hadir, Pak. Nadita. Hadir, Pak. Oke, dan Bapak maaf, Pak Indri hadir, Pak. Tadi mic-nya nggak bisa. Bentar. Saya baca Pak chat. Komang hadir, Pak. Maaf, Pak, telat. Ngomong. Terus siapa lagi? Indri, Pak. Indriana. Indri, Pak. Siapa lagi? Udah ya? Komang, Pak. Komang tadi ini. Komang udah. Udah ya? Oke, saya save. Oke. Materi kita udah masuk ke anggaran penjualan. Jadi kan dari sesi 1 sampai 4 itu kita hanya bahas terkait apa itu konsep anggaran dan juga sebelum kita membahas anggaran juga membahas forecasting terlebih dahulu. Minggu kemarin kita sudah bahas forecasting itu ada 5 metode. Akan tetapi yang kita bahas hanya 3 metode. Yang pertama metode least square. Metode least square itu kan ada macam-macam lagi. Ada trend moment, kemudian juga selintir moment, ada juga apa namanya trend moment, kemudian trend average, kemudian juga yang terakhir adalah korelasi dan regresi. Nah, jadi sekarang kita lanjutkan ke bahasan terkait dengan anggaran penjualan. Nah, nanti sebelum UTS, kita akan membahas sampai dengan anggaran bahan mentah atau anggaran bahan baku di sesi 7. Jadi setelah anggaran penjualan, kita bahas anggaran produksi di sesi ke-6, kemudian di sesi ke-7 terakhir kita bahas anggaran bahan mentah atau bahan baku. Oke. Nah, kemudian di anggaran penjualan atau sales budget ini kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan anggaran penjualan atau sales budget. Nah, di sini tahap kedua setelah melakukan forecasting. Minggu kemarin kan kita sudah belajar terkait forecasting. Ya, forecasting ini diperlukan untuk mengestimasi atau meramalkan berapa jumlah penjualan atau jumlah produksi ke depan. Oke. Jadi supaya nanti kita bisa memprediksi berapa sih penjualan ke depan atau periode selanjutnya gitu. Kita membutuhkan forecasting. Nah, kemudian setelah kita melakukan forecasting baru kita bisa menyusun anggaran penjualan. Nah, anggaran penjualan sendiri itu apa? Anggaran penjualan adalah rencana yang disusun. Nah, di sini nih, di highlight rencana ya. Berarti kan belum tentu terrealisasi juga gitu ya. Rencana yang disusun secara sistematis tentang barang yang akan dijual dalam periode waktu yang akan datang, yang di dalamnya menyangkut jumlah, nah, kuantitas,
mutu, kualitas, barang yang dijual, harga, dan daerah pemasaran tertentu. Nah, jadi di sini anggaran penjualan itu diperlukan untuk mengestimasi dan memplanning berapa sih harga apa barang yang akan dijual dan berapa sih produk-produk yang akan dijual di daerah-daerah tertentu. Misalnya untuk daerah Jakarta kita akan memasarkan atau ingin menjual produk sekitar 100 unit misalnya. Kemudian untuk daerah Medan misalnya kita ingin memasarkan sebanyak 2000 unit. Nah, ini perlu yang namanya rencana atau planning. Setiap daerah pasti beda-beda di dalam anggaran penjualannya. Nah, kemudian di sini untuk menyusun anggaran penjualan sendiri bisa berdasarkan yang pertama di sini jenis produk dan daerah pemasarannya, kemudian jumlah unit yang akan dijualnya, kemudian harga jual per unitnya, dan total penjualannya. Nah, ini adalah komponen-komponen yang harus ada di dalam penyusunan anggaran penjualan. Jadi, kita harus tahu nih jenis produk yang akan dipasarkan di daerah tertentu tuh pasti kan spesifikasi dan jenisnya beda-beda gitu. Misalnya contoh Indomie gitu ya. Kalau untuk daerah apa namanya? Daerah Cirebon misalnya ada Indomie rasa empal gentong gitu. Kemudian untuk daerah Aceh ada yang namanya Indomie mie Aceh gitu. Kemudian untuk daerah Jawa Timur atau Lamongan ada Indomie soto Lamongan gitu dan lain sebagainya. Jadi kan spesifikasinya beda-beda tuh. Kemudian juga anggarannya juga beda-beda. Nah, maka dari itu kita memerlukan anggaran penjualan untuk menentukan jenis produk dan daerah pemasarannya masing-masing. Kemudian berapa sih jumlah yang akan dijual gitu kan ada targetingnya gitu. Misalnya jumlah yang akan dijualnya 10.000 unit gitu di daerah tertentu. Nah, apakah akan tercapai atau tidak? Nah, kita akan memerlukan forecasting gitu. Dan juga kita memprediksi kira-kira penjualan di daerah tertentu itu akan lakunya berapa unit sih berdasarkan data historis yang dipunya. Kemarin kan kita sudah eh, mempelajari bagaimana forecasting kan. Forecasting itu kan bagaimana kita mengestimasi kalau di dalam anggaran penjualan gitu, penjualan periode selanjutnya berdasarkan data-data periode sebelumnya gitu. Nah, di sini juga kita akan melakukan hal yang sama gitu. Akan tetapi kita sudah masuk ke dalam bagaimana proses pembuatan anggaran penjualan. Nah, di dalam anggaran penjualan juga ditentukan berapa sih harga jual per unitnya di sini. Supaya nanti kita nggak rugi gitu. Jangan sampai harga jualnya lebih kecil ketimbang harga produksinya gitu. Nah, itu kan rugi gitu. Kemudian juga berapa keuntungan yang kita inginkan. Nah, di sini juga ditentukan di dalam harga jual per unit. Kemudian setelah itu di dalam anggaran penjualan juga ada total penjualan gitu. Oke. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi anggaran penjualan di sini. Yang pertama ada faktor eksternal. Selain faktor eksternal juga ada faktor internal. Di sini kita bahas yang internal dulu. Yaitu faktor yang berasal dari dalam perusahaan yang termasuk dalam faktor ini antara lain penjualan tahun lalu. Nah, jadi penjualan tahun lalu itu bisa menjadi faktor internal yang mempengaruhi penjualan yang akan datang. Misalnya penjualan tahun lalu atau periode sebelumnya 100 unit. Kemungkinan juga penjualan periode berikutnya juga sekitaran 100 unit gitu, nggak terlalu berbeda jauh gitu. Kemudian kebijaksanaan perusahaan yang berhubungan dengan masalah penjualan. Nah, ini juga menjadi faktor internal yang mempengaruhi anggaran penjualan. Misalnya karena penjualan di kota tertentu tidak terlalu signifikan gitu ya. Misalnya nggak terlalu laku lah ya. Misalnya untuk anggaran penjualan di daerah tersebut dipangkas atau dikurangi misalnya.
Kemudian kapasitas produksi dan kemungkinan perluasannya, kemudian tenaga kerja yang dimiliki, modal yang tersedia, dan fasilitas-fasilitas lain. Nah, ini adalah faktor internal yang harus diperhatikan ketika membuat anggaran penjualan. Kemudian ada juga faktor eksternal di sini. Faktor eksternal ini sendiri terdiri dari beberapa faktor. Yang pertama ada keadaan persaingan pasar. Jadi anggaran penjualan itu kan disesuaikan dengan kompetitor gitu. Kalau misalnya kompetitornya menguasai pangsa pasar yang lebih dominan ketimbang perusahaan kita misalnya, berarti kita kan menganggarkan penjualan juga lebih rendah gitu ya. Kalau kita misalnya melihat kompetitor yang sangat dominan gitu di pasar tertentu. Kemudian posisi perusahaan dalam persaingan, kemudian tingkat pertumbuhan penduduknya. Nah, seperti di wilayah tertentu penduduknya padat misalnya. Kemudian pasti daya belinya juga istilahnya lebih tinggi karena jumlah penduduknya juga lebih banyak gitu. Kemudian kemungkinan produk kita terjual pun lebih tinggi karena jumlah penduduknya juga sangat besar gitu. Kenapa sih misalnya kalau di Jawa itu kita di Pulau Jawa khususnya kita mudah gitu ya mendapatkan hal-hal yang kita inginkan berbeda misalnya dengan di Papua ataupun di Maluku yang notabene-nya Indonesia Timur yang jauh dari pusat produksi gitu ya karena memang jumlah penduduknya lebih padat di Pulau Jawa gitu. Nah, ini juga bisa menjadi pertimbangan sebagai faktor eksternal di dalam menentukan anggaran penjualan. Kemudian selanjutnya tingkat penghasilan masyarakat. Nah, di dalam anggaran penjualan juga disesuaikan dengan penghasilan masyarakat. Nah, misalnya kalau tingkat penghasilan masyarakatnya menengah ke bawah gitu ya, ya jangan membuat atau menganggarkan penjualan itu yang harga per unitnya itu misalnya lebih tinggi gitu ya, atau mahal gitu ya. Misalnya kenapa sih HP Xiaomi itu lebih diminati gitu ya di Indonesia gitu? Karena memang harga jual per unitnya itu lebih rendah ketimbang dengan harga Samsung. Dulu kan kalau di zaman saya gitu ya, Samsung itu digdaya gitu. Tapi harganya itu 3 juta ke atas waktu itu HP Android Samsung itu yang notabene-nya yang entry level juga gitu. Kemudian eh, masyarakat juga agak kesulitan gitu ya dengan harga entry level yang di nominal 3 juta tersebut. Kemudian muncullah Xiaomi gitu waktu itu dengan harga 999 gitu di bawah 1 juta gitu. Nah, mulai di situ Xiaomi itu digandrungi gitu ya karena memang harganya yang affordable gitu yang sesuai dengan tingkat penghasilan masyarakat. Nah, ini faktor eksternal juga yang menentukan anggaran penjualan. Kemudian elastisitas permintaan terhadap barang yang dihasilkan, misalnya kita lihat juga nih elastisitasnya. Misalnya anggaran penjualan itu menyesuaikan dengan jumlah permintaan. Biasanya kan di periode-periode tertentu jumlah permintaan itu berbeda kan. Seperti kemarin kita misalnya Lebaran Idul Fitri gitu. Nah, biasanya kan di Lebaran Idul Fitri itu permintaan akan suatu produk tuh cenderung meningkat kan gitu. Nah, biasanya di situ harga jual pun biasanya akan menyesuaikan dengan jumlah permintaan tersebut gitu. Kemudian agama, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat, kemudian kebijaksanaan pemerintahan, kemudian keadaan perekonomian nasional, hingga kemajuan teknologi, barang-barang substitusi selera konsumen. Jadi disesuaikan juga dengan selera konsumen gitu ya. Makanya kan Indomie itu banyak macamnya gitu. Karena kan memang selera konsumen itu beda-beda. Oke, sampai sini kira-kira teman-teman ada yang tanyakan sebelum kita masuk ke contoh soal pertama dan soal kedua. Jadi intinya anggaran penjualan itu isinya 4 ini gitu ya. Yaitu yang pertama adalah jenis produk dan daerah pemasarannya, kemudian jumlah unit yang akan dijual,
kemudian harga jual per unitnya, kemudian total penjualan. Nah, ini komponen-komponen yang ada di dalam anggaran penjualan. Nah, secara konseptual seperti ini. Oke, sampai sini dulu teman-teman. Kira-kira ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu sebelum kita masuk ke latihan soal yang pertama, gitu ya. Di sini kan di latihan soal itu, di soal pertama, di sini Nah, di sini berikut soal dan data informasi yang berkaitan dengan rencana kegiatan operasional perusahaan di tahun 2020. Nah, di sini pengalaman penjualan selama 5 tahun terakhir adalah sebagai berikut. Nah, di sini dari 2016 sampai 2020. 2016 volume penjualannya 900 ribu unit sampai dengan 2020 sebesar 1 juta unit. Nah, ini yang diketahuinya data historis terkait pengalaman penjualan selama 5 tahun terakhir. Kemudian soal lanjutannya adalah pola penjualannya di sini. Nah, pola penjualannya yang direncanakan untuk seluruh wilayah. Nah, jadi pemasarannya itu misalnya ada di Kalteng atau Kalimantan Tengah sebanyak 40%, dengan komposisi kuartal 1 30%, kemudian kuartal 2 40%, dan kuartal 3 30%. Karena ini kuartal gitu ya, kuartal itu berarti setiap 4 bulan. Ya. Berarti kalau kuartal 1 bulan Januari, Februari, Maret, April, kuartal 2 bulan Mei, Juni, Juli, Agustus, kemudian kuartal 3 yaitu bulan September, Oktober, November, dan Desember. Jadi kalian juga harus paham gitu ya. Kuartal 1 itu terdiri dari bulan apa, kuartal 2, kuartal 3. Misalnya kalau triwulan, triwulan 1 misalnya bulan Januari, Februari, Maret, triwulan 2, April, Mei, Juni gitu dan seterusnya gitu. Jadi itu Itu periode. tahu dari mana ya, Pak? Maaf, Kenapa? tahu bulan-bulannya tuh dari mana perkiraannya? Bukan perkiraan. Jadi kuartal 1 ini misalnya kita urut gitu ya. Kuartal 1 itu dari Januari, kemudian Februari, kemudian Maret, kemudian April. Nah, ini untuk kuartal 1. Nah, kalau misalnya pertanyaannya triwulan 1, misalnya, berarti hanya ada 3 bulan kan? Nah, kalau kuartal itu 4. Nah, kalau triwulan hanya 3 gitu. Januari, Februari, Maret. Nah, kalau misalnya kuartal 2-nya di sini, ya kita urut lagi gitu ya dari Mei, kemudian Juni, Juli, Agustus gitu. Nah, kalau triwulan 2 misalnya kita urutnya dari April, Mei sampai dengan Juni. Gitu. Begitu seterusnya. Gitu. Jadi harus berurutan gitu. Nggak mungkin kuartal 1 isinya adalah bulan Desember, Januari, Februari. Nggak gitu ya. Jadi kalau di dalam laporan keuangan itu periode itu harus berurutan. Nggak boleh ngacak gitu ya. Jadi tahunya seperti itu. Jadi misalnya ditanya berapa sih triwulan penjualan di triwulan 4 gitu. Berarti kalian udah tahu gitu. Wah, triwulan 4 berarti bulan Desember, November sama Oktober gitu. Berapa sih penjualan di triwulan pertama gitu. Oh, berarti kalian juga harus tahu. Oh, berarti triwulan pertama tuh yang ditanyakan penjualan di bulan Januari, Februari, dan Maret gitu. Jadi nggak semua apa namanya data-data itu dibuat secara detail gitu. Karena untuk mempersingkat laporan keuangan biasanya itu data dipersingkat gitu ya. Jadi kan kalau misalnya kita urut gitu ya, apalagi data 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 harian gitu kan, dalam 1 tahun ada 365 hari gitu. Nah kalau kita detail gitu ya, akan banyak gitu ya laporan keuangannya. Tapi kalau untuk menyederhanakan laporan keuangan, biasanya data tahunan itu dipecah lagi. Sorry, bukan dipecah. Data tahunan itu dibuat lebih ringkas lagi menjadi data bulanan, data semesteran. Kalau data semesteran kan per 6 bulan sekali, bisa data triwulanan, bisa jadi data kuartalan. Nah, itu untuk mempersingkat di dalam
pembuatan laporan keuangan khususnya anggaran penjualan gitu. Jadi supaya nggak terlalu banyak bacaannya gitu ya. Karena kan kalau investor itu ataupun pemilik gitu ya biasanya lebih senang membaca ringkasan data gitu ya. Jadi biasanya kalau seorang manajer keuangan itu membuat laporan keuangan itu secara ringkas gitu ya. Kalau untuk investor itu. Karena laporan keuangan yang bagus itu adalah laporan keuangan yang memberikan informasi yang dimengerti oleh pembacanya gitu. Percuma kita membuat laporan keuangan secara detail, tapi pembaca tuh nggak ngerti gitu. Karena nggak semua pembaca laporan keuangan itu paham akan finance gitu ya, secara detail gitu ya. Mungkin mereka tuh hanya tahu secara sederhananya saja gitu ya. Jadi apa namanya? Laporan keuangan yang bagus itu adalah laporan keuangan yang sesederhana mungkin. Akan tetapi yang masih sesuai dengan kaidah-kaidah yang berlaku. Contohnya kalau di Indonesia ada yang namanya PSAK gitu. Pernyataan Standar Akuntansi. Kalau di dunia internasional ada yang namanya GAAP dan IFRS atau International Financial eh, Statement IFRS atau Reporting Standar Financial gitu. Jadi ada aturan-aturannya gitu. Nah, kita lanjut di sini. Misalnya, oh tadi sampai Kalteng ya. Kalteng ini 40% misalnya di sana. Jadi dari 100% anggaran penjualan perusahaan ini itu dialokasikan untuk Kalteng sebanyak 40% gitu ya. Kemudian di kuartal satu gitu ya. Komposisinya adalah 30% dari 40% ini ya. Kemudian untuk kuartal 2 40% dari 40% yang ini. Kemudian kuartal 3 30% dari 40% yang ini ya, yang Kalteng. Nah, sedangkan Kalsel pembagiannya adalah 60% gitu ya. Jadi lebih besar ketimbang Kalteng yang 40%. Dengan komposisinya kuartal satunya 30% dari 60% yang ini, kuartal 2-nya 30% dari 60% yang ini, kemudian kuartal ketiga adalah 35% dari 60% yang ini. Jadi kalau ditotalkan semuanya adalah 100% juga gitu ya. Akan tetapi di breakdown dengan lebih detail. Nah, misalnya ada perbedaan harga jual antara Kalteng dan Kalsel misalnya. Nah, karena pabriknya ada di Kalteng misalnya, harga jualnya bisa lebih murah karena tidak ada biaya distribusi misalnya. Akan tetapi si perusahaan tersebut walaupun pabriknya di Kalteng, dia memiliki pasar di Kalsel gitu. Akan tetapi untuk menjual atau memasarkan produknya di Kalsel diperlukan biaya distribusi atau biaya transportasi gitu. Sehingga harga jualnya tidak bisa disamakan dengan di Kalteng gitu. Nah, kalau di sini di Kalsel misalnya 4.000 gitu ya. Seperti kita ketahui gitu ya, mungkin harga Indomie di Papua akan jauh lebih mahal ketimbang di Jawa gitu. Kalau di Jawa Rp3.000 kita sudah dapat Indomie gitu. Kalau saya lihat Bobon Santoso gitu ya, ada orang Papua gitu ya yang di sana, khususnya di Merauke, ingin makan mie aja satu mie-nya 30.000 gitu ya, karena memang pabriknya ada di Jawa dan ke sana pun transportasi gitu. Nah, jadi tidak bisa disamakan. Nah, berdasarkan data tersebut di atas diminta kalian menghitung forecast penjualan tahun 2021 gitu ya. Karena kan tadi datanya hanya sampai tahun 2020 gitu. Dengan metode least square yaitu metode trend moment di sini. Kemudian yang kedua, setelah kalian memforecast penjualan tahun 2021 berapa, kalian susun anggaran penjualan tahun 2021 secara terinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktunya. Nah, di sini kan wilayah pemasarannya ada dua kan, Kalteng dan Kalsel. Kemudian periode waktunya ada tiga, yaitu kuartal 1, kuartal 2, dan kuartal 3 gitu ya. Kemudian periode keseluruhan waktunya, data historisnya yang kalian tahu tadi ada dari 2016 sampai dengan 2020. Nah, kita langsung ke jawaban di sini. Sebentar. Mana ya?
Hmm. Nah, di sini bisa kalian lihat, ini adalah soal yang tadi kita bahas. Nah, di sini kalian kan di pertanyaan yang pertama diminta forecasting penjualan tahun 2021 di sini. Nah, 2021 di sini. Nah, ini saya balik bentar. Nah, 2021 dengan cara metode trend moment. Ya. Kemudian yang kedua, menyusun anggaran penjualan 2021 secara terinci menurut wilayah pemasaran dan periode waktunya. Nah, di sini kita lihat, kalau metode trend moment ini kan mudah ya. Kalian cukup melihat tren kenaikan rata-rata dari tahun ke tahun gitu. Nah, kita lihat di sini trennya kan naik gitu ya. Nah, kalau trennya naik, kita masih bisa menggunakan least square di dalam memforecast apa namanya penjualan. Akan tetapi, kalau misalnya datanya itu fluktuatif gitu, kalau ini kan trennya naik seperti yang kita bahas minggu kemarin, kita masih bisa menggunakan least square. Tapi kalau volatility gitu atau fluktuatif gini ya, datanya naik turun, kita nggak bisa menggunakan least square, tapi kita menggunakan moving average. Oke, karena ini trennya naik, kita menggunakan trend moment di dalam least square. Nah, kemudian caranya adalah di sini kita lihat, kita tinggal melihat kenaikan rata-rata dari tahun ke tahun gitu ya. Dimulai dari di sini, saya hapus dulu. Kenaikan dari tahun 2016 sampai tahun 2017. Nah, ini kan naik berapa nih? Naik 20.000 kan? Yang awalnya adalah 900.000 unit di tahun 2016, naik menjadi 920.000 unit di tahun 2017. Kemudian dari 2016, 2017 naik 20.000 unit. Dari 2017 ke 2018 naik juga kan jadi 950.000 unit. Berarti ada kenaikan 30.000 unit di sini. Kemudian dari 2018 sampai 2019 di sini ada kenaikan juga kan. 950.000 unit menjadi 980.000 unit. Berarti ada kenaikan 30.000 unit juga. Kemudian terakhir, dari 2019 sampai 2020. Di sini ada kenaikan juga kan, menjadi 20.000 unit. Nah, berdasarkan data ini, nah yang ini, kalian tinggal jumlahkan atau kalkulasikan di sini. Nah, dari ini. Jadi kan 20.000 ditambah 30.000 ditambah 30.000 tambah 20.000. Nah, totalnya adalah 100.000. Nah, kemudian karena ada 4 periode kenaikan. Ingat, 4 periode kenaikan, bukan 4 periode tahun ya. Nah, kalau di sini kan periode tahun tuh ada 5 kan. Ini 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang ditanya bukan periode tahun, tapi periode kenaikan. Nah, periode kenaikan tuh dilihat dari sini. 2016 sampai 2017. Sampai dengan 2019 sampai 2020. Seperti kalian periode semester ganjil. Periode semester ganjil dan genap misalnya. Itu kan ada 2 tahun kan. 2024 dan 2025 gitu. Jadi periode terentang itu. Nah, maka setelah itu kita tinggal rata-ratakan saja. Di sini rata-ratakannya gimana? Di sini rata-rata kenaikannya per tahun adalah 25.000. Dari mana 25.000? Jadi 100.000 dibagi dengan 4 periode kenaikan. Bagi 4. Ini hasilnya. Oke. Nah, kemudian forecasting penjualan untuk 2021-nya berapa? Ya, tinggal ditaikan gitu ya. Penjualan periode sebelumnya ditambahkan rata-rata dari periode saat ini. Misalnya untuk 2020 periode sebelumnya kan 1 juta unit, berarti ini yang dipakai.
Nah, bukan yang dipakai itu bukan yang 980.000 unit yang 2019. Karena yang ditanyakan 2021 kan, yang ditanya 2021 di sini. Berarti yang dipakai yang 2020. Berarti 1 juta unit di sini. Kemudian prediksi untuk tahun 2021 atau forecastingnya adalah 1.025.000 unit. Gitu ya. Oke, sampai sini kira-kira ada yang tanyakan nggak? Nah, baru kita menjawab soal nomor 1 di sini, yaitu sebanyak 1.025.000 untuk forecasting tahun 2021. Bagaimana untuk menyusun anggaran penjualan tahun 2021? Ini kan kita baru memforecast. Kalau misalnya kita membuat anggaran penjualannya gimana? Menurut wilayah pemasaran dan periode waktunya. Nah, di sini kita lihat. Karena kita sudah tahu forecasting total untuk tahun 2021 adalah 1.025.000 unit, maka kita tinggal melihat distribusi wilayah pemasarannya. Karena di dalam soal hanya ada 2, Kalteng dan Kalsel. Tadi dalam soal kan untuk Kalteng distribusinya adalah 40%, Kalsel 60%. Nah, kita tinggal kalikan dengan forecasting penjualan di tahun 2021. Di sini sebanyak 1.025.000 unit. Maka tinggal dikalikan saja 40% dikali 1.025.000, hasilnya 410.000 unit. Kemudian 60% dikalikan 1.025.000 unit, maka hasilnya 615.000 unit untuk wilayah Kalsel. Untuk wilayah Kalteng adalah sebanyak 410.000 unit. Nah, kemudian yang ditanya itu kan sebetulnya adalah periode waktunya. Nah, di sini kan. Kalau tadi menurut wilayah pemasaran, kemudian sekarang periode waktu. Periode waktu itu kan tadi dibagi menjadi 3 kuartal kan. Di sini. Untuk wilayah Kalteng, Q1, Q2, Q3 gitu ya. Pembagiannya juga di dalam soal udah tahu kan? Yaitu untuk kuartal 1 30%, kuartal 2 40%, kuartal 3 30%. Nah, tinggal dikalikan dengan distribusi forecast di wilayah Kalteng tadi, yaitu sudah kita hitung tadi kan 490.000 unit. Berarti di kuartal 1 yaitu distribusi per kuartalnya adalah untuk Kalteng 123.000 unit. Kemudian di kuartal 2 164.000 unit, yaitu 40% dikali 410.000. Kemudian di kuartal 3 itu 30% dikali 410.000, hasilnya adalah 123.000 unit. Nah, itu untuk wilayah Kalteng, untuk distribusi per kuartalnya. Nah, kemudian untuk Kalselnya di sini, tadi kan untuk Kalsel distribusi per kuartalnya ada kuartal 1 30%, kuartal 2 dan 3 adalah masing-masing 35%. Tinggal dikalikan forecasting yang sudah kita hitung tadi. Untuk Kalsel kan 615.000 unit kan. Tinggal dikalikan saja. Masing-masing persentase per kuartal tadi dengan 615.000 unit. Hasilnya adalah di kuartal 1 sebanyak 184.500 sampai di kuartal 3 215.250 unit. Gitu. Oke. Sampai sini kira-kira ada yang tanyakan nggak? Enggak, Pak. Oke ya. Setelah ini baru kita lihat harga jualnya di masing-masing wilayah berapa. Untuk Kalteng tadi kan 3.000 unit, 3.000 rupiah per unit. Untuk Kalsel 4.000 rupiah per unit. Nah, maka kita buat tabel gitu ya. Kalian buat tabel ini harus di Excel gitu ya. Buat tabelnya di Excel, kemudian di Excel kalian buat kolom 1 yaitu wilayah, kolom 2 kuartalnya, kolom 3-nya volume penjualannya, kolom keempatnya adalah harga jualnya, dan terakhir kolom kelima adalah total penjualannya. Seperti yang tadi kita bahas, komponen di dalam anggaran penjualan itu harus meliputi ini semua. Nah, wilayahnya per kuartal misalnya kuartal 1, 2, 3, ini wilayahnya Kalteng. Kemudian ini Kalsel. Kemudian karena volume penjualan per kuartalnya sudah kita ketahui tadi, yang ini sudah kita hitung masing-masing gitu ya. Kita tinggal pindahkan ke sini.
untuk wilayah Kalteng ini. Kemudian kita totalkan subtotal Kalteng di sini. Berapa sih total volume penjualan di Kalteng gitu ya? Ya kita tinggal jumlahkan semua volume penjualan di masing-masing kuartal. Totalnya adalah 410.000 unit. Jadi 123.000 unit tambah 164 tambah 400 ditambah 123.000. Nah, kemudian harga jualnya berapa? Di sini kita lihat, oh harga jualnya adalah untuk Kalteng Rp3.000 per unit. Nah, di sini kalikan 3.000 masing-masing volume penjualan di tiap kuartal. Berarti 123.000 dikali 3.000, hasilnya 369.000. 369 juta. Kemudian 164.000 dikali 3.000, hasilnya adalah 492 juta. Sampai terakhir 123.000 dikali 3.000, hasilnya 369 juta. Nah, maka kita totalkan. Di sini berapa subtotal Kalteng? Di sini adalah 1.230.000 untuk total penjualannya untuk wilayah Kalteng sendiri. Nah, kalau untuk Kalsel gimana? Nah, untuk Kalsel juga sama gitu ya. Kita sudah menghitung volume penjualan di masing-masing kuartalnya di sini. Tinggal kita pindahkan ke sini. Mulai dari kuartal 1, 184.500 sampai dengan kuartal 2 dan 3 sebanyak 215.250. Kemudian kita tinggal kalikan berapa harga per unitnya di Kalsel. Oh, kalau di Kalsel beda dengan Kalteng, yaitu Rp4.000 per unit. Tinggal kalikan lagi masing-masing kuartal dengan harga jual per unitnya. Misalnya di kuartal 1, 184.500 kali 4.000, hasilnya adalah 738 juta. Kemudian untuk kuartal 2 dan 3, 215.250 dikali 4.000, hasilnya 861 juta. Kemudian totalkan lagi gitu ya untuk subtotal Kalselnya, yaitu sebanyak dimulai jadi 738 juta ditambah 861 juta ditambah 861 juta, totalnya adalah 2.460 juta. Nah, ini untuk masing-masing wilayah. Kemudian untuk total wilayahnya berapa? Kalau untuk total wilayahnya tinggal ditambahkan saja antara Kalsel dengan Kalteng. Gitu ya. Berarti 1,23 M ditambah 2,46 M. Hasilnya adalah 3,69 miliar. Gitu. Oke, sampai sini kira-kira ada yang tanyakan nggak teman-teman? Udah kan? Enggak, Pak. Ya. Kita lanjut ke soal 2 nih. Kalau tadi kan di soal pertama kita menggunakan trend moment di sini. Yang notabene-nya mudah lah ya, karena hanya metode yang merata-ratakan hasil penjualan terdahulu gitu. Nah, kita di soal kedua yang lebih kompleks di sini. Nah, di soal 2 misalnya pada tahun 2016 perusahaan tekstil gaya baru merencanakan menyusun anggaran penjualan secara terperinci. Data-data yang berhasil dikumpulkan adalah sebagai berikut. Data penjualannya adalah selama 6 tahun terakhir. Ini tahun pertama, 2, 3, 4, 5, dan 6 di sini. Masing-masing volume penjualannya yaitu di tahun pertama di 2015 sebanyak 425.000 unit sampai di tahun ke-6 atau tahun terakhir di 2020 sebanyak 720.000 unit. Kemudian kita melihat tren penjualannya sendiri, ini juga naik ya. Berarti masih bisa menggunakan metode least square. Nah, harga jual tahun 2020 untuk daerah Yogyakarta misalnya adalah Rp6.000, Semarang Rp5.000, dan daerah Surakarta adalah Rp4.500. Nah, jadi sama nih. Perusahaan tekstil gaya baru juga untuk harga jual di tiap daerahnya itu berbeda-beda.
Nah, di sini ada 3 daerah, ya, yaitu Yogyakarta, Semarang, dan Surakarta. Kemudian, pada tahun anggaran 2021 di sini direncanakan harga jual meningkat sebesar 10% dari tahun 2020 untuk semua daerah. Jadi akan meningkat nih 10% dari tahun 2020 harga jualnya ya. Bukan volume penjualan, tapi harga jual. Harga jual itu yang mana? Ini 6.000, 5.000, dan 4.500. Berarti kalau meningkat 10% dari 6.000, berarti kan 10% dari 6.000 kan 600 kan? Berarti di sini jadi 6.600. Semarang naik 10%. Di sini jadi 10% dari 5.000 kan 5.500 kan? Di sini totalnya jadi 5.500. Yang ini 4.500, 10% ini kan 450 ya. Berarti harga jualnya menjadi 4.500 tambah 450. Berarti 4.950 harga jual. Tapi nanti di 2021 kemungkinan naik 10%. Nah, berdasarkan data berikut, diminta tentukan volume penjualan perusahaan 2021 karena belum ada dengan menggunakan trend least square. Kalau tadi trend moment, kalau sekarang trend least square. Nah, trend least square ini berbeda dengan trend moment yang hanya merata-ratakan jumlah volume penjualan. Kalau di dalam trend least square, seperti dalam metode forecasting di minggu kemarin yang sudah kita bahas, kita menggunakan persamaan rumus dengan cara mensubstitusikan. Nah, nanti kita bahas di sini. Nah, di sini yang pertama, kita harus menyusun data penjualannya dulu. Karena menggunakan metode trend least square, kita harus buat dulu. Kita harus buat dan menentukan tahun tengah. Kemarin kan di minggu kemarin, kalau tahunnya ada ganjil, menentukan tahun tengah kan gampang ya. Kita kalau misalnya ada 7 tahun gitu ya, di sini 2021 misalnya udah ada gitu ya. Nah, kita kan menentukan tahun tengahnya enak gitu. Oh, di sini bagi aja nih, kalau 7 tahun itu berarti tahun tengahnya ada di periode keempat gitu. Oh, berarti tahun tengahnya ada di 2018. Tapi karena yang kita dapatkan datanya adalah periodenya genap, berarti kan kita eh, harus mengklasifikasikan dulu atau membagi sama rata untuk menentukan tahun tengah kan. Nah, di sini contohnya. Berarti kan kalau ada 6 tahun, kita harus membagi sama rata kan. Kalau ada 6 tahun, kita harus membagi masing-masing 3 tahun. Ini adalah apa namanya klasifikasi yang pertama atau tahun pembagian pertama. Kalau ini yang kedua. Nah, ini kan bisa sama-sama. Ini kan udah ganjil kan. Kita sudah bisa menentukan gitu mana tahun patokannya. Nah, yang menjadi tahun patokan adalah di sini dari 2015 sampai 2017. Nah, di sini berarti yang menjadi tahun patokannya di sini adalah 2017. Nah, karena menjadi tahun patokan, 2017 itu X-nya adalah 0. Nah, seperti minggu kemarin di dalam metode forecasting least square, kalau tahun sebelum tahun patokan dimulai dari X-nya -1 sampai dengan seterusnya. Berarti kan tahun 2000 sebelum tahun 2017 itu kan ada 2 tahun lainnya kan, yaitu 2016 dan 2015. Berarti dimulai dari 2016 -1, 2015 -2. Kemudian kalau ada 2014 gimana? Berarti di sini -3 dan seterusnya. Gitu ya. Nah, kemudian tahun setelah tahun patokan, nilai X-nya itu dimulai dari 1. Di sini kita lihat ada 3 tahun setelah tahun patokannya, itu setelah tahun 2017, yaitu tahun 2018, 19, dan 20. Kemudian dimulai dari 18, X-nya 1, 2, kemudian tahun terakhir 2023. Kemudian kalau ada 2021 gimana? Ya di sini X-nya berarti 4 gitu ya. Kalau ada 2022 gimana? Berarti X-nya 5 dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian karena kita
menggunakan trend least square dan menggunakan persamaan matematis di dalam memforecasting penjualan tahun 2021, maka kita harus membuat tabel perhitungan di sini. Tabel perhitungan ini untuk menentukan sigma X kuadrat, dan sigma XY di sini. Nah, karena X-nya sudah kita tentukan tadi, maka kita tinggal pindahkan ke dalam tabel ke sini. Kemudian di tabel pertama ini adalah tahun, tabel kedua adalah volume penjualan, tabel ketiga adalah X, tabel keempat X kuadrat, dan tabel kelima X dikali Y atau XY. Nah, Y di sini adalah volume penjualan. Kemudian X-nya sudah kita hitung tadi, yaitu di 2015 dimulai dari min 2 sampai 2020 sampai nilai X-nya adalah 3. Kemudian di kolom keempat kita menghitung nilai X kuadratnya. Berarti kan di sini min 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4. Kemudian min 1 pangkat 2 hasilnya 1. Kenapa jadi plus? Karena min kali min. Kemudian 0 pangkat 2, ya hasilnya 0. Itu sampai dengan 3 pangkat 2, hasilnya adalah 9. Nah, kemudian setelah itu kita buat kolom kelima yang terdiri dari hasil kali X dengan Y. Berarti di sini dimulai dari 2015, 425.000 dikali min 2. Hasilnya min 850.000 sampai dengan 720.000 dikali dengan 9. Hasilnya adalah 2.160.000. Nah, setelah kita membuat tabel ini, maka kita menghitung masing-masing totalnya atau sigma Y sampai dengan sigma XY. Di sini. Kita total nih, sigma Y-nya berapa atau total Y-nya? Yaitu dari 425.000 sampai 720.000. Hasilnya adalah 3.540.000 di sini. Sigma X juga dihitung. Nah, di sini. Sigma X-nya berapa? Dimulai dari min 2 sampai dengan plus 3. Hasilnya adalah 3. Ini kan min 2 tambah min 1, min 3. Min 3 tambah 0, min 3. Min 3 tambah 1, min 2. Min 2 tambah 2, 0. 0 tambah 3, 3. Begitu cara perhitungannya. Kemudian berapa sigma X kuadratnya? Kita tinggal totalkan yang ini, gitu ya. Dimulai dari 4 sampai dengan 9. Ditotalkan jumlahnya menjadi 19. Sampai yang terakhir di sini, sigma XY-nya. Nah, di sini kita totalkan gitu ya. Kita jumlahkan mulai dari min 850.000 sampai dengan 2.160.000. Oh, ternyata sigma XY totalnya adalah 2.800.000 di sini. Nah, karena kita sudah mengetahui masing-masing total atau sigma di Y, X, X kuadrat, dan XY, maka langkah kedua kita menggunakan persamaan trend least square tadi dengan menggunakan persamaan matematis, yaitu Y sama dengan A plus BX di sini. Oh, di sininya nggak tertera ya untuk apa namanya rumusnya ya. Sebentar, saya lihat dulu untuk yang rumusnya di sini adalah, oh ini dia. Nah, rumusnya misalnya di sini dengan kita kan mencari A dan B-nya kan. Di sini untuk mengetahui A di sini kita kan menggunakan persamaan matematis atau menggunakan rumus A sama dengan sigma Y dibagi dengan N. N ini adalah tahun atau jumlah periode atau data historisnya ada berapa periode gitu. Kemudian setelah itu untuk mengetahui B, caranya adalah sigma XY
dibagi dengan sigma X kuadrat. Gitu ya. Nah, maka kita hitung di sini. Sigma Y tadi berapa? Oh, sigma Y totalnya adalah 3.540.000. Oh, berarti 3.540.000 dibagi dengan N-nya. N-nya berapa? N itu adalah jumlah tahunnya. Di sini ada 6. 6 dari mana? Kita hitung di sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 3.540.000 dibagi 6. Hasilnya adalah ini. Adalah 590.000. Oke. Nah, itu A-nya sudah kita ketahui sekarang. Kemudian, untuk mencari B-nya gimana? Untuk mencari B, caranya adalah sigma XY. Nah, yang ini, sigma XY dibagi sigma X kuadrat. Sigma XY kan sudah kita hitung juga tadi. Ini kan, 2.800.000. Gitu. Oke. 2.800.000 kita hitung di sini 2.800.000 dibagi dengan sigma X kuadrat. Tadi berapa sigma X kuadratnya? Di sini adalah 19. Berarti dibagi 19. Nah, hasilnya sama dengan ini. Berarti adalah 147.368,42. Gitu. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan matematis tadi. Berarti ini kan jadinya Y sama dengan 590.000 ditambah 147.368,42 X di sini. Nah, ini persamaannya. Nah, kita sudah mengetahui nih persamaan untuk trend least square-nya. Gitu ya. Kemudian untuk memprediksi volume penjualan tahun 2021-nya gimana? Sedangkan persamaannya sudah kita ketahui. Tapi X-nya kan belum kita ketahui nih X-nya nih. Ya kan? Nah, karena X-nya belum diketahui, di sini kita lihat tahun 2021 X-nya berapa sih gitu. Di tahun 2021 itu. Nah, kemarin kan di saat pembahasan forecasting kita bahas gitu ya. Untuk menentukan nilai X itu berapa gitu ya. Nah, kita mulai dari tahun setelah tahun patokan X-nya. Tahun patokannya kan 2017 kan, ini 0, X-nya 0. Jadi tahun patokannya dimulai dari 2017, 2018 X1, 2019 X2, 2020 X3, dan 2021 berarti X-nya adalah 4. Gitu. Nah, kemudian kita tinggal masukkan ke dalam persamaan rumus tadi, yaitu Y sama dengan 590.000 ditambah 147.368,42 dikali 4. Karena X-nya sudah kita ketahui tadi. Nah, yaitu 4 tadi, pindahkan ke sini. Nah, maka hasilnya adalah Y sama dengan 590.000 ditambah 589.473,68. Karena hasil dari 147.368,42 dikali 4 hasilnya ini. Kemudian kalau ditotalkan lagi, hasilnya adalah Y-nya sama dengan 1.179.473,682. Nah, ingat, yang kemarin kita bahas di dalam forecasting, walaupun nilai desimalnya itu kurang dari 5, kan kalau kita belajar matematis, kalau desimalnya lebih dari 5, kita bulatkan ke atas, gitu kan. Nah, kalau di dalam proses penjualan, walaupun komanya di bawah 5, misalnya komanya 1, 2, 3, 4 gitu ya, dibulatkannya tetap ke atas. Nah, ini juga dibulatkan ke atas. Jadi, forecast penjualan tahun 2021 adalah 1.179.474 unit. Gitu. Nggak mungkin kan kita kalau dagang telur gitu ya, memproduksinya 2,75 telur gitu. Atau menjual 2,75 telur, kan nggak mungkin. Nggak mungkin dipecah gitu telurnya. Ataupun manusia, jumlah masuk manusia ada 2,86 manusia. Secara matematis bisa dihitung gitu. Memang ada gitu ya 2,86 itu. Akan tetapi secara realnya nggak ada 2,86 manusia gitu ya. Makanya dibulatkan ke atas gitu. Jadi 3 atau 2,1 manusia gitu. Walaupun cuma 0,1 desimalnya tetap dibulatkan ke atas. Gitu ya. Oke.
Sampai sini kira-kira ada yang tanyakan teman-teman? Nah, Enggak, kemudian yang Pak. keempat, gimana? Ada yang tanyakan? Enggak, Pak. Ya. Kemudian yang keempat, bagaimana harga jualnya naik 10% gitu ya. Di sini kan di dalam soal juga. Nah, bagaimana harga jualnya meningkat 10% di tahun 2020 untuk pada tahun anggaran 2021 direncanakan harga jual meningkat sebanyak 10% dari tahun 2020. Nah, sedangkan 2020 harga jualnya kan ini kan 6.000, 5.000 dan 4.500. Nah, kita sudah hitung tadi kan 10% dari 6.000, yaitu 600. Berarti 6.000 ditambah 600 hasilnya 6.600 dan seterusnya. Nah, kita tinggal pindahkan ke sini. Nah, ini lebih simpel. Gitu ya. Nah, berarti karena ada kenaikan 10%, harga jualnya di 2021 untuk Yogyakarta 6.600, Semarang 5.500, dan Surakarta 4.950. Nah, di sini, di dalam soal yang ini tidak ada apa namanya pembagian volume penjualan. Nah, di sini mungkin soalnya kurang lengkap ya di soal 2 ini, tidak seperti soal 1 tadi. Di soal 2 ini tidak ada pembagian volume penjualan. Nah, kalau di soal 1 kan ada pembagian volume penjualan kan? Nah, pembagian volume penjualnya ini kan. Untuk kuartal 1 di Kalteng misalnya, untuk di Kalteng dari kuartal 1 sampai kuartal 3 pembagiannya 40%, 30%, 40%. Nah, untuk Kalteng sendiri misalnya volume penjualannya 40%. Untuk Kalsel sendiri 60% gitu. Nah, ini kan ada pembagian volume penjualan per wilayahnya. Nah, jadi untuk Kalteng 40, untuk Kalsel 60. Tapi kalau untuk di soal 2 ini kurang lengkap soalnya. Jadi misalnya di soal 2 juga ada asumsi pembagian volume penjualan. Misalnya kita asumsikan saja ya, walaupun tidak ada di dalam soal. Nah, di sini misalnya kita asumsikan kalau terjadi pembagian volume penjualan di setiap kotanya. Misalnya untuk Yogyakarta 40%, Semarang 35%, dan Surakarta 25% dari total volumenya. Oke. Nah, total volumenya berapa? Nah, ini kan sudah kita hitung. Ini kan volume penjualannya ini. Nah, walaupun ini tidak ada di soal, jadi kita tambahkan saja ya, supaya soalnya lebih komprehensif gitu, lebih detail gitu ya. Karena di sini kurang lengkap untuk soal 2 ya. Nah, misal kita asumsikan ini pembagian apa namanya volume penjualan. Nah, kita buat tabel gitu ya. Caranya kan hanya mengalihkan antara persentase dengan total penjualannya. Tadi kan total penjualannya atau volume penjualannya ini sudah kita hitung. Itu sebanyak 1.179.474 unit. Nah, ini tinggal kita kalikan. Untuk Yogyakarta 40% dikali 1.179.474. Oh, berarti untuk volume penjualan daerah Yogyakarta adalah 471.790 unit. Semarang 35% dikalikan total penjualannya sama dengan 412.816 unit. Surakarta yang terakhir 25% dikali total volume penjualannya hasilnya adalah 294.868 unit. Oke. Nah, kemudian karena di tahun 2021 tadi terjadi kenaikan harga kan sebanyak 10% tadi. Nah, yang ini kan berarti yang kita gunakan adalah harga yang sudah mengalami kenaikan yang ini. Nah, bukan harga yang ini di 2020 bukan gitu ya karena ada kenaikan harga dari tahun 2020. Nah, karena ada kenaikan harga di 2020 gitu ya, maka volume per unitnya, volume masing-masing, volume penjualan masing-masing daerah juga dikalikan dengan harga baru di tahun 2021. Gitu ya. Misal contoh Yogyakarta, volume penjualannya 471.790. Tinggal dikalikan dengan harga baru di tahun 2021 yaitu sebesar 6.600. Maka total penjualannya adalah 3.113.814.000. Yang Semarang juga sama, volume penjualannya adalah 412.816 unit,
dikali harga barunya di 2021 5.500, maka total penjualannya adalah 2.270.488.000. Terakhir, Surakarta volume penjualannya adalah 294.868. Dikali harga barunya, yaitu di 2021 sebesar 4.950, maka total penjualannya adalah sebanyak 1.459.392.600. Nah, bagaimana total anggaran penjualan 2021? Tinggal kita totalkan yang ini. Maka totalnya adalah 6.843.694.600. Begitu. Nah, itu contoh soal dari penyelesaian anggaran penjualan menggunakan metode forecasting menggunakan trend least square. Tadi yang pertama ada trend moment, yang kedua ada trend least square. Sebenarnya kita juga eh, harus mempelajari misalnya metode moving average, metode regresi dan korelasi, atau yang kemarin kita tidak bahas di dalam eh, materi forecasting, yaitu metode eksponensial smoothing dan time series. Nah, sebetulnya kita juga harus bahas itu satu-satu gitu ya. Tapi kalau kita bahas itu satu-satu, waduh, panjang banget gitu ya. Jadi kita cukupkan dengan menggunakan dua metode saja gitu ya. Oke, teman-teman, sampai sini kira-kira ada yang ditanyakan terkait dengan materi yang sudah kita bahas tadi. Ada yang tanyakan nggak kira-kira teman-teman? Aman ya? Masih jelas? Aman, Pak. Oke. Kalau aman, seperti biasa, kalian latihan soal. Latihan soalnya melalui LMS aja ya. Bentar, di sini. Saya itu ada tambahan kelas lagi ya. Pamade pergi haji, jadi saya kira-kira ada 4 tambahan kelas mungkin. Aduh, udah. Oke, seperti biasa, untuk latihan soal atau tugasnya saya kirimkan di bagian referensi di web kuliah. Karena ini sesi kelima, maka judulnya adalah latihan soal 5. Latihan soal 5. Saya juga lampirkan di sini untuk jawaban dari latihan soal tadi ya. Karena tidak ada di web kuliah tadi. Karena yang saya gunakan adalah PowerPoint lama. Hmm, Nah, ini untuk tugasnya ini. Kemudian untuk jawaban latihan soalnya. Oh, sebentar. Kok error? Oh, nah ini. Nah, udah saya. Waktunya seminggu lah. Nggak apa-apa. Oke. Nah, untuk soalnya sendiri, sebetulnya ini ya, sudah saya buat. Sorry, yang mana ya? Yang ini nih. Saya jelaskan sedikit. Sama sebetulnya seperti yang tadi sudah kita bahas, soalnya studi kasus perusahaan real tadi ya. Kalian diminta di sini ada data-datanya seperti tadi, akan tetapi ini gabungan dari soal 1 dan soal 2 gitu. Tapi Pak, untuk pengerjaannya juga teknisnya sama ya seperti yang tadi ya. Di sini seperti biasa ubah huruf X pada masing-masing soal. Nah, karena di sini cuma ada satu soal, jadi kalian hanya mengganti medan ini ya, 5x00 gitu ya. Supaya kalian gak bingung. Nah, sementara harga jual akan naik 8% dari 2020. Kalau tadi kan naiknya 10% gitu ya. Nah, ini kalian tinggal kalkulasikan seperti tadi. Dengan menggunakan trend least square gitu ya. Oke. Jadi silahkan kalian kerjakan latihan soalnya. Dan untuk minggu sesi 6 dan 7 kan kita offline ya.
Jadi saya ingatkan untuk 2 sesi berikutnya kita offline dan kita masih ada hutang materi 2 yaitu terkait Saat anggaran ini pukul 15. produksi dengan anggaran bahan mentah. Ya. Oke, ada yang tanyakan teman-teman sebelum kita akhiri perkuliahan kita hari ini? Ditulis apa di Word, Pak? Tulis ya. Sebenarnya sih saya pengen kalian pakai Excel ya. Cuman takut ini aja ya. Karena kita UTS pun manual ya. Jadi bukan praktek di lab ya. Sebetulnya saya biasa ngajar itu komputerisasi budgeting atau komputerisasi penganggaran. Jadi menggunakan Excel di dalam pengolahan datanya. Jadi bukan secara manual kayak tadi ya. Tapi karena kita UTS-nya juga nanti manual, jadi ditulis secara manual. Gitu ya. Oke, ada lagi yang tanyakan? Pak, materi tadi ada kan Pak di web, Pak? Materinya ada, itu materi Pak Asari itu. Materinya ada, jawabannya juga sudah saya kirim berbarengan dengan tugas, jadi tinggal kalian download aja. Oke, ada lagi? Jauh ini aman sih, Pak. Aman ya? Oke, kalau aman, selamat mengerjakan tugas 5-nya, kemudian sampai ketemu di minggu depan secara onsite sesuai dengan jadwal. Oke, saya akhiri. Selamat sore semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak.